Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa kasih setia Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, kita mau menaikkan ucapan syukur kita atas segala kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup saya dan saudara. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara, mari tundukkan kepalamu, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami sadar sepenuhnya kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai dengan hari ini Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Itu sebabnya kami juga bersyukur. Saat ini Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh menaikkan ucapan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa balas semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Selain kami membawa hati kami, membawa hidup kami sebagai persembahan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami mau bawa persembahan kami yang terbaik lewat pujian penyembahan kami. Itu sebabnya Roh Kudus berkaryalah di tengah-tengah kami. Layakan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu, sebab di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya waktu ini ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biar jadi seturut dengan kehendak Tuhan, nama Tuhan Yesus yang kami tinggikan, yang kami muliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap mempersembahkan yang terbaik hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini bagi Tuhan, sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan bahwa kita punya Tuhan yang besar, yang bisa kita andalkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama naikkan. Pengharapan
Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, mari siapkan hatimu, saatnya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sambil kita menaikkan pujian ini bersama-sama bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun kami tidak mengerti apa yang kami alami saat ini, tapi kami percaya rancangan Tuhan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami bersyukur punya Bapa yang Maha Kuasa, Bapa di surga seperti Engkau, yang tidak memandang rupa dalam menebus kami, bahkan yang tidak memandang rupa sehingga Engkau layak untuk memakai kami demi hormat kemuliaan-Mu. Kami adalah si hina yang dimuliakan. Terima kasih, bahkan si berdosa yang jadi penghuni surga. Terima kasih untuk karya penebusan yang luar biasa. Saat ini pun kami akan dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Seorang kecil yang punya iman besar. Berbicaralah secara pribadi bagi kami ya Bapa lewat firman-Mu. Sampaikanlah apa yang jadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Orang kecil dengan iman besar. Itulah judul khotbah, judul perenungan, bahan perenungan bagi kita di saat ini. Orang kecil dengan iman besar.
Khotbah ini saya awali Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan dengan dua buah kata-kata bijak, dua buah kata-kata motivasi. Kata bijak yang pertama, kata motivasi yang pertama berkata demikian. Banyak sekali kegagalan dalam hidup terjadi karena mereka tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan ketika mereka menyerah. Yang kedua, kalimat motivasi yang kedua. Saya tidak pernah gagal. Saya hanya menemukan 10.000 kali cara yang tidak tepat sebelum menemukan satu cara yang tepat. Perhatikan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tahukah Bapak Ibu dari mulut siapakah keluar kedua kalimat motivasi tadi? Kata-kata bijak yang tadi. Ini adalah dua buah kata-kata bijak. Dua buah kalimat motivasi dari seorang kecil yang merupakan anak bungsu dari 7 orang bersaudara. Anak ini lahir pada 11 Februari 1847. Tapi tahukah Bapak Ibu, berkat orang kecil ini, dunia mengalami perubahan yang luar biasa. Berkat orang kecil ini, dunia tidak pernah sama lagi. Sebab 21 Oktober 1879, orang kecil ini berhasil menemukan sebuah penemuan yang luar biasa. Berkat orang kecil ini, dunia tidak pernah sama lagi. Ia menemukan lampu pijar listrik pertamanya yang mampu menyala 40 jam. Tentu kita semua sekarang berkata, oh saya tahu orang itu. Betul. Thomas Alva Edison itulah namanya. Seorang anak yang disuruh gurunya harus keluar dari sekolah formal. Oleh karena menganggap tidak ada masa depan anak ini. Menganggap anak ini terlalu tidak punya kemampuan untuk dididik di sekolah formal. Itu sebabnya dia bersyukur punya seorang ibu yang luar biasa yang mendidiknya dengan metode yang baru yang sekarang kita kenal, homeschooling. Namun tahukah Bapak Ibu, orang kecil ini yang dianggap tidak mampu oleh gurunya ini, di akhir hidupnya ada 1.000 lebih hak paten atas nama dirinya. Seorang kecil dengan penemuan yang luar biasa. Perhatikan saudaraku, ternyata banyak hal yang terjadi di dunia berubah oleh karena orang-orang kecil yang awalnya tidak diperhitungkan, pada awalnya direndahkan, pada awalnya dipandang hina, pada awalnya tidak masuk dalam kalkulasi. Namun demikian, dunia tidak pernah sama lagi setelah orang-orang kecil itu menemukan sesuatu yang luar biasa. Oleh karena orang-orang kecil itu melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Saat ini pun, Bapak Ibu lewat khotbah ini, kita akan diberitahu tentang seorang kecil yang punya iman yang hebat, luar biasa. Saya baca 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 15. Tapi saya baca saja 2 Raja pasal 5 ayat 1 sampai 3. Perhatikan Bapak Ibu. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta, ayat 2.
Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. 3. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Alkitab kita memberitahukan kepada kita bahwa banyak orang-orang yang jadi tokoh-tokoh yang hebat, yang luar biasa di tangan Tuhan. Tokoh-tokoh yang hebat dipakai Tuhan untuk menggenapi agendanya atas dunia, agendanya atas manusia. Adalah orang-orang biasa, adalah orang-orang kecil, tapi punya iman yang besar. Mereka orang kecil namun tidak mau dikungkung oleh identitasnya sebagai orang kecil, sehingga tidak mau bertindak dan melakukan sesuatu yang bernilai bagi kerajaan Allah. Tindakan mereka itu juga adalah, kalau bisa dikatakan, juga sebuah tindakan kecil, tapi dampaknya luar biasa. Perhatikan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, untuk mencatatkan nama kita di dalam buku namanya The Guinness Book of Record. Di dunia ini kita harus melakukan suatu hal yang spektakuler, suatu hal yang luar biasa. Tapi saya mau berkata, untuk mencatatkan nama kita dalam buku itu, dalam buku rekor di dunia ini, mungkin kita tidak punya kemampuan, mungkin kita terbatas, mungkin kita tidak mampu. Tapi saya mau memberitahu, ketika kita tidak mampu mencatatkan nama kita di buku rekornya dunia, Tuhan masih bisa, kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk mencatatkan nama kita dalam buku kehidupan surgawi. Perhatikan Bapak Ibu saudaraku kasih dalam Tuhan. Banyak orang Kristen yang berpikir bahwa dirinya mustahil dipakai Tuhan. Hanya karena orang kecil. Saya orang kecil dan sederhana yang tidak punya apa-apa. Tapi saya mau berkata, kalau saudara sedang punya pikiran itu, maka khotbah ini sangat tepat untuk saudara dengarkan. Banyak juga orang Kristen yang merasa tidak layak dan mustahil dipakai Tuhan karena tidak punya talenta, tidak punya kemampuan apa-apa untuk dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Saya mau berkata, kalau itu yang ada dalam benakmu, dalam benak saudara, maka khotbah ini akan merubah pola pikir saudaraku. Tapi banyak juga orang Kristen berpikir bahwa Tuhan hanya memakai orang-orang besar, orang-orang terpandang, orang-orang berasal dari keluarga yang baik dan memiliki latar belakang yang tidak bercela. Saya mau berkata, kalau itu yang ada dalam pikiran saudara, maka kisah yang barusan saya bacakan bagi kita, kisah yang akan kita pelajari ini, akan meneguhkan saudara bahwa Tuhan juga bisa memakai orang sederhana seperti dirimu, seperti saya, seperti kita. Tapi ada juga sebagian orang Kristen berpikir bahwa tugas pemberitaan firman itu, tugas kesaksian itu adalah tugas para hamba-hamba Tuhan dan mereka yang bergelar sarjana teologi, yang pernah mengecap pendidikan di sekolah Alkitab. Tapi saya mau memberitahu, ternyata pemahaman itu salah besar. Sebab orang kecil dalam khotbah ini memberitahu kita bahwa tugas bersaksi itu adalah kewajiban semua orang yang percaya kepada Tuhan. Kisah dalam khotbah ini menegaskan kepada kita semua anak-anak Tuhan,
Semua orang percaya tanpa terkecuali, besar atau kecil. Kita memiliki kewajiban untuk menjadi saksi Tuhan. Punya tanggung jawab untuk melayani Tuhan dengan status kita masing-masing demi kemuliaan nama Tuhan. Camkan ini saudaraku. Camkan ini. Tuhan Allah dapat memakai kamu sebagai alat kemuliaannya walaupun kamu penuh kelemahan. Asal kamu punya kemauan. Tuhan Allah dapat memakai kamu sebagai alat kemuliaannya walaupun kamu penuh kelemahan. Asal kamu punya kemauan. Sekarang pertanyaannya adalah, kita belajar apa dari kisah tentang orang kecil, gadis kecil yang jadi pembantu bagi Nyonya Naaman ini? Nats ini berbicara apa bagi kita secara pribadi? Maka yang pertama saya mau memberitahu. Nats ini berbicara kepada apa? Berbicara apa bagi kita? Yang pertama adalah, lakukanlah sesuatu meskipun itu mustahil. Saya ulangi. Lakukan sesuatu meskipun itu kecil. Saya ulangi. Lakukan sesuatu meskipun itu kecil. Dengarkan statement ini. Iman bukanlah sekedar pernyataan, tetapi merupakan sebuah kenyataan. Artinya, ketika kita berkata memiliki iman kepada Tuhan saudaraku, maka kita harus buktikan dalam kehidupan kita, dalam tindakan kita yang mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Apa yang dilakukan gadis kecil ini, orang kecil ini? Dia hanya seorang gadis muda, seorang tawanan pula. Hanyalah sesuatu yang sangat kecil, hanya sesuatu yang sangat sederhana. Perkataannya di ayat 3 berkata demikian. Sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ini hanyalah sebuah saran, tidak lebih daripada itu. Dia hanya memberi saran, masukan kepada nyonyanya. Karena dia melihat kondisi tuannya Naaman. Dia memberi saran, sekiranya saran ini bisa dituruti tuannya, nyonyanya bisa juga tidak. Ini hal yang kecil, tapi dia melakukan sesuatu. Tapi perhatikan saudaraku, luar biasanya sesuatu yang ajaib, mukjizat luar biasa terjadi pada Panglima Naaman si kusta itu. Ia disembuhkan secara total oleh karena saran sederhana dari seorang kecil. Inilah yang saya sebut, lakukan sesuatu meskipun itu kecil. Anak gadis ini, orang kecil ini telah melakukan sesuatu berupa sebuah saran sederhana. Saya mau berkata, banyak hal besar, hal ajaib terjadi oleh karena dimulai dari sebuah perbuatan kecil yang sederhana. Kita harus berani melakukan sesuatu meskipun itu kecil. Di tengah dunia ini kita harus berani menunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan. Di saat dia berkata demikian, dia sedang menunjukkan identitasnya orang percaya kepada Yahweh, Allah Israel. Dia berkata di Israel, si kusta itu bisa disembuhkan. Kita harus berani bersaksi menunjukkan identitas kita kepada dunia. Itulah yang dilakukan gadis kecil ini. Perhatikan saudaraku, dulu waktu saya sering sakit telinga, saya harus pergi ke dokter rutin, dokter THT. Sudah sering saya ke dokter ini, seorang dokter yang ibu muda, di ruangannya itu ada seorang bapak dan seorang bidan yang pakai jilbab. Sehingga saya pikir juga dokternya juga adalah tidak seiman dengan kita. Tapi suatu saat saya pergi ke ruangannya itu pakai logo Kristen di baju saya. Kemudian ibu dokter itu bertanya,
Bapak orang Kristen ya? Bapak orang gereja ya? Ditanya begitu. Waktu ibu itu tanya Bapak orang gereja, saya langsung jawab, saya pendeta Ibu. Saya melayani di gereja ini, saya seorang hamba Tuhan. Oh begitu ya? Kemudian setelah itu saya lihat ibu itu kode sama perawatnya yang bidan itu dengan kedipan mata. Setelah saya pulang, ibu bidan berkata tidak usah bayar Pak. Dan selanjutnya hampir sekali 2 minggu waktu itu saya harus ke tempat itu. Selanjutnya setelah itu tidak pernah lagi saya membayar ke ibu dokter itu. Oleh karena sebuah perbuatan kecil, saya berani menunjukkan waktu ditanya, Bapak orang gereja ya? Saya berkata, saya pendeta ibu dokter. Berarti ibu dokternya saya paham mungkin seorang Kristen, seorang anak Tuhan. Lakukan sesuatu meskipun itu kecil. Tunjukkan identitasmu sebagai anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dimanapun engkau berada. Itulah yang diberitahu anak kecil ini kepada kita. Kita tidak boleh malu menunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, yakini sesuatu meskipun itu mustahil, saudaraku. Perhatikan, penyakit kusta dijamin itu penyakit berbahaya. Penyakit menular yang ditakuti dan penderitanya harus dikucilkan. Kenapa dikucilkan? Dengan tujuan biar dia mati pelan-pelan. Yang penting tidak menular kepada orang lain. Tapi Naaman sepertinya tidak dikucilkan. Dia tetap berada di rumahnya. Karena mungkin dia seorang panglima. Tapi saya membaca beberapa catatan saudaraku. Dalam catatan sejarah Cina, kusta ternyata juga sudah ditemukan jauh sebelum Masehi. Dalam catatan Mesir dan Romawi juga ada, sudah sebelum Masehi. Catatan Yunani, kusta juga ada. Disebut sekitar kurang lebih tahun 900 sebelum Masehi. Peristiwa ini juga ada jauh sebelum Masehi. Mungkin sekitar 1000-an tahun lebih sebelum Masehi. Tapi ada yang persamaan dalam catatan bangsa-bangsa itu. Bahwa dalam budaya bangsa-bangsa itu penyakit kusta sudah ditemukan. Dan dalam budaya bangsa-bangsa itu sepakat penyakit kusta penyakit menular. Dan penderitanya dikucilkan di sebuah tempat. Hampir sama dalam budaya setempat, budaya bangsa-bangsa itu. Apa artinya? Bahwa ternyata penyakit ini penyakit yang mengerikan. Dalam budaya Israel juga, ini penyakit yang mengerikan. Penderitanya harus dikucilkan. Tapi gadis muda ini meyakini sesuatu yang mustahil loh saudaraku. Ia berkata di ayat 3 ini, ia berkata seperti ini pemahamannya. Di Israel Tuanku bisa sembuh. Padahal di Israel juga sama. Orang kusta juga dikucilkan. Ini adalah meyakini sesuatu meskipun itu mustahil. Ia tahu itu, tapi justru suruh tuannya pergi ke Israel. Di Israel juga sama, orang kusta dikucilkan. Tapi ia yakin bahwa Tuhannya, Nabi yang di Israel, bisa menyembuhkan ini. Ini sebuah keyakinan yang luar biasa. Kemungkinan besar, dia juga sudah pernah waktu di Israel melihat Nabi yang di Israel itu pernah menyembuhkan orang yang sakit kusta. Ia sudah melihat dan meyakini bahwa Tuhannya sanggup menyembuhkan tuannya Panglima Naaman. Gadis kecil ini meyakini sesuatu meskipun itu mustahil. Saya juga mau berkata kepada kita, kondisimu saat ini mungkin sedang mengharapkan sesuatu. Dan sesuatu itu sepertinya mustahil. Mungkin dalam keadaan rumah tanggamu. Sudah lama berumah tangga, tapi belum dikaruniai keturunan. Seolah mustahil. Saya mau berkata, ingatkan lewat khotbah ini, yakini sesuatu. Meskipun itu mustahil. Dalam kehidupan bergereja kita juga, saya sedang meyakini sesuatu meskipun itu mustahil. Kita sedang bergumul untuk pembelian tanah, mustahil rasanya. Tapi saya meyakini sesuatu, bahwa Tuhan pasti bertindak. Saya mau berkata demikian. Lebih baik kita mati dengan sebuah keyakinan daripada mati tanpa keyakinan. Lebih baik kita mati dengan sebuah pengharapan daripada mati tanpa pengharapan. Yakini sesuatu meskipun itu mustahil.
Apa yang sedang kau yakini saat ini seolah mustahil. Mungkin sedang melamar apa yang kau cita-citakan. Yakini sesuatu bahwa Tuhan menolong. Atau sedang rindu masuk ke perguruan tinggi favoritmu. Atau apapun. Seolah mustahil. Saya mau berkata lewat khotbah ini. Yakini sesuatu meskipun itu mustahil. Yakini bahwa Tuhan sanggup menolongmu. Gadis kecil ini memberitahu kita. Di Israel juga penyakit kusta, penyakit menular. Penderitanya dikucilkan, mustahil disembuhkan. Tapi ia berkata, di Israel Tuhanku bisa disembuhkan. Ini keyakinan yang luar biasa. Orang berkata mustahil kepada dirimu. Tapi bagi Tuhan bisa melakukan sesuatu. Saya ulangi pernyataan ini. Lebih baik kita mati dengan sebuah keyakinan daripada mati tanpa keyakinan. Lebih baik kita mati dengan sebuah pengharapan daripada mati tanpa pengharapan. Lakukan sesuatu meskipun itu kecil. Yakini sesuatu meskipun itu mustahil. Orang kecil dengan iman besar. Mungkin di dunia kita kecil, tapi biarlah di hadapan Tuhan ada iman yang kau persembahkan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu. Termaterailah firman ini bagi kami hidup. Dan kami pun jadi pelaku firman. Kami orang-orang kecil yang punya iman. Iman yang bernilai di hadapan Tuhan. Seperti gadis kecil ini. Kemanapun kami tidak malu menunjukkan identitas kami sebagai orang percaya. Manapun kami akan meyakini bahwa Tuhan bertindak atas hidup kami. Layak kami kembalikan segala pujian syukur bagi Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita sambil kita menaikkan pujian ini bersama-sama bagi Tuhan. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terpuji nama-Mu dari kekal sampai kekal. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Amin. Kristus, Tuhan Raja kami yang hidup.
Terima kasih ya Bapa di surga. Firman-Mu sudah datang mengingatkan kami di saat ini. Dalam pemandangan dunia kami bukanlah orang-orang hebat, orang-orang terpandang, orang-orang yang punya spesialisasi melebihi orang lain. Sehingga kami bisa mencatatkan nama kami dalam buku rekor di dunia ini. Tapi kami bersyukur bahwa ketika kami tidak dapat mencatatkan nama kami di dalam buku rekor dunia, kami masih punya iman Yes. yang kami persembahkan kepada Bapa, sehingga nama kami tercatat dalam buku kehidupan surgawi. Amin. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus. Biarlah kami menjadi orang kecil, orang sederhana yang punya iman besar. Yes, amin. Terpuji namamu Bapa. Tertanamlah firman ini di hati jemaat-Mu, di hati kami semua. Dan pada akhirnya kami pun menunjukkan diri kami sebagai orang-orang beriman dimanapun kami berada. Amin. Kami akan melakukan sesuatu meskipun itu kelihatan kecil. Kami akan tetap meyakini sesuatu meskipun itu seolah mustahil. Amin. Puji namamu Bapa. Layak kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, terima kasih. Syukur bagimu. Kami mengasihimu Tuhan Yesus. Kami mengasihimu Bapa. Bapak Ibu jemaat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hati pikiranmu kepada Bapa di surga. Terimalah berkat daripada rahmat dan anugerah dari Bapa di surga. Amin. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan penghiburan pertolongan dari Roh-Nya yang kudus. Amin. Menuntun, menghibur, Amin. puaskan hidup kita. Yes. Mulai saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu. Tak berdoa, kita imani bahwa di bulan Juli ini secepatnya kita sudah akan ibadah new normal di gereja. Dan tetap menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.